Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, hari ini kita kedatangan Honda Beat ya K25 seperti ini. Ini motor ini mengeluhkan bahwa akinya ini cepat habis ya. Dan ketika sudah habis itu motornya langsung mogok. Sekarang kita akan melakukan pekerjaan di bagian perbaikan di sistem pengisian ya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu saya bisa membantu. She get it good from she rise, but put it on so good and make sure she call she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Coming around to me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there, go down there. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan awal ya. Sebelum kita melakukan pekerjaan yang lain, bagusnya kita scan dulu ya, untuk memudahkan pekerjaan kita selanjutnya. Caranya begini. Kunci kontak on. Nah, satu, dua. Oke, ini kedipan 12, kode 12 ya, 1, 2. Oke. Jadi setelah kita tahu bahwa kedipannya adalah 12, kode 12 ya, maka kita akan cek kode 12 itu kerusakannya di mana. Oke, kita akan cek dulu. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, bahwa kode 12 itu adalah kerusakan pada sistem injektor. Dan jika ada yang bertanya, Bang, emang ada hubungannya sistem pengisiannya akinya nggak ngisi tapi kode kedipannya 12 kode 12 injektor? Ya harusnya tidak ada hubungannya ya. Mungkin ini adalah kasus yang berbeda antara pengisian sama injektornya yang berkedip ya. Oke, dan sekarang kita abaikan dulu untuk kedipan yang 12 ya, karena siapa tahu kode 12 itu hanya penyakit ikut-ikutan gara-gara akinya yang lemah. Karena injektor itu kan butuh arus, jadi kalau akinya lemah ini bisa jadi mengakibatkan kedipan di komponen sensor yang lain. Maka kita akan lakukan pekerjaan pada sistem pengisiannya dulu. Nah, seperti yang Anda lihat, ini adalah voltase aki ya. Voltase akinya sekitar 10,5 volt. Ini pada aki baru, dan tentu ini menjelaskan bahwa sistem pengisian motor ini tidak jalan. Oke, sekarang kita nyalakan dulu, kita selah. Nah, sekarang kan motor sudah nyala nih, tapi pengisian masih tetap di angka 10 volt. Nah, ini indikasinya bahwa memang sistem pengisian ini tidak jalan. Oke. Dan kalau kita copot baterainya, ini harusnya kan dia bisa menyala, dan ini malah mati. Nah, seperti ini ya, motornya malah mati ketika dicabut aki. Oke, apanya yang rusak kita akan teliti dulu, kita akan lacak jalur dulu. Jika syukur-syukur tidak ada penggantian spare part nih. Dan sekarang sebelum melangkah ke lebih jauh ya, kita harus cek dulu relaynya. Kita cek dulu relay kaki 4 dan kaki 3. Kaki 4 dan kaki 5 ya. Cek dulu siklingnya satu persatu. Oke, sikling bagus ya. Kita akan cek relay. Biasanya biasanya bit seperti ini tuh relay rusak itu
dan relaynya kotor, itu bisa mengakibatkan ke sistem pengisiannya yang tidak mau ngisi ya. Kita akan cek dulu relaynya. Ini korosi ya, ini kotor banget. Ini bisa mempengaruhi ke sistem pengisian. Kita akan coba bersihkan dulu, mudah-mudahan hanya dari relaynya saja. Nah, seperti yang Anda lihat ya. Ini relaynya sangat kotor. Kita akan bersihkan dulu. Oke ya, sudah bersih. Ini kita coba pasang, lalu kita hidupkan lagi, terus kita cek pengisiannya, dia ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, seperti yang Anda lihat ya, ini sudah kita bersihkan relay, ternyata pengisiannya dia mau naik ya. Alhamdulillah. Cuman dia tidak mau naik ke 14 volt, dia hanya mentok di 13,5. Dan ini masih lemah ya. Ini harusnya ketika digas di atmosfer tinggi itu naiknya di 14,5. Ya, meskipun seperti ini berarti ketika pembersihan relay dia bagus, berarti ada masalahnya hanya ada di kotor saja di bagian relay ini ya. Sekarang kita coba tes di akinya, kita cabut, ini harusnya tidak mati. Kita coba cabut akinya, kalau dia tidak mati berarti pengisian sudah oke. Nah, bisa kalian lihat ini negatifnya kita sudah lepas, tapi motor dia tidak mati. Kalau tadi sebelum kita melakukan pembersihan relay, cabut aki, si motor ini mati, tapi ketika sudah dilakukan pembersihan, cabut aki pun dia masih standby. Alhamdulillah, untuk pengisian berarti tidak ada masalah. Ini hanya relaynya saja. Oke, sekarang kita akan coba ganti relaynya. Mudah-mudahan dia bisa naik ke 14,5 volt ya. Sekarang kita ganti ya relaynya, lalu kita coba nyalakan. Kita pasang dulu.
bagus ya. Kita di sini kita dapat di 13,5. Nah, jika seperti ini kan harusnya 14,5, maka kita akan harus melakukan pembersihan di bagian soket-soket lain ya. Bisa jadi dari soket spoolnya atau enggak dari magnetnya kotor ya. Kita akan bersihkan dulu. Bisa dilihat ya, ini juga sama kotor, ini kita bersihkan juga. Kita semprot WD, biarkan sampai kering, lalu kita bersihkan juga di bagian sukun-sukun ecunya. Pakai amplas. Oke, setelah soket ecu kita sudah bersihkan, kita juga bersihkan di bagian magnetnya ya. Karena biasanya magnet di sini tuh kotor, banyak debu, maka kita harus bersihkan. Nah, ini bisa mempengaruhi ke sistem pengisian yang tidak optimal ya. Sekarang kita akan buka dulu covernya. Seperti yang bisa dilihatnya, ini spoolnya masih bening-bening semua ya. Ini menandakan bahwa spoolnya masih bagus. Nah, ini kita akan semprot pakai kompresor untuk hilangin debunya saja. Oke, setelah kita semprot, kita pasang lagi. Oke, sekarang kita lihat berapa pengisian yang dihasilkan ya ketika sudah melakukan pembersihan soket ecu dan magnet. Oke. Ini awalnya kan motor tidak bisa starter ya karena drop, sekarang sudah bisa lagi starter. Dan ternyata setelah kita lakukan pembersihan, pengisiannya malah jelek lagi ya. Ini 11,5. Ini sudah digas-gas pun dia masih tetap tidak mau naik. Berarti di sini ada masalah lain ya, selain di relay. Ya, ternyata masalahnya ada pada arus sikring ini. Kita tadi goyang-goyang seperti ini, untuk pengisiannya dia hilang ya. Tapi setelah kita goyang-goyang lagi seperti ini, dia ada lagi. Oke, kita akan melakukan pembersihan pada rumah sikring. Nah, sekarang kita starter lagi. Oke, bisa kita lihat ya, ini ketika digas-gas 11,6. Lalu kita coba goyang-goyang sikringnya. Nah, dia ada lagi. Oke, berarti masalahnya ada pada rumah sikring ini ya. Kita akan bersihkan dulu. Oke, sekarang kita sudah lakukan pembersihan ya pada bagian ini. Ini kita akan pasang lagi. Kita akan coba tes sekali lagi. Kalau dia misalkan sudah dibersihkan masih tidak mau, ini harus diganti ya.
Nah oke ya, ternyata yang rusak itu bukan relay, bukan sepo ya. Ternyata yang rusak adalah dari rumahnya ini. Nah ini harusnya sih bagusnya diganti ya, tapi ini kita coba untuk minimalisir budget ya, kita coba bersihkan dulu. Tapi setelah kita bersihkan gejalanya masih muncul ya, itu kita harus wajib ganti rumah siklingnya ya. Tapi untuk sekarang dia sudah bagus pengisian di 12,7 ketika langsam. Ketika digeber dia masuk ke 13,9 atau 14. Harusnya sih normalnya di 14,5 ya, tapi untuk 13,9 itu juga mau masuk ke 14 dia sudah bagus ya. Tidak ada masalah ya. Oke, nah, bisa dilihat ya untuk sekarang ketika langsam ada di kisaran 12,8 volt. Lalu kita tarik gas, dia masuk ke 14 volt ya. Alhamdulillah ini harusnya sih sudah bagus, tapi jika kendala masih ada berarti kita harus mengganti rumah sikling ini ya. Oke ya, alhamdulillah motornya sudah rapi, sudah beres semua. Ini tinggal kita lakukan penyerahan juga, sudah kita test drive. Jadi begitu cara pengeceknya ya. Kalau misalkan pengisian dia tidak nyala, tidak jalan ya, hanya mentok di 12 volt, itu kita jangan langsung vonis ya, karena ada banyak penyebab. Kita cek dulu di bagian yang paling mudah ya, antara sikling, relay. Lalu kalau misalkan itu bagus, kita lanjut ke cek bagian soket-soket ya. Setelah soket-soket bagus, lalu kita cek ke soket ECU ya. Kalau dia masih bagus, kita cek spoolnya. Kalau spool bagus, otomatis itu bisa kita simpulkan bahwa ECU-nya yang rusak. Maka kita akan coba maka kalian harus coba dulu pinjam ECU ya, untuk memastikan untuk pengisian baterainya. Yang pasti harusnya untuk ECU itu jarang rusak ya. Maka satu-satunya yang biasanya sering rusak di beat seperti ini adalah relay ya. Kalau bukan relay berarti biasanya sekeringnya, rumah sekering. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.